Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Di sini berjumpa bersama saya di channel Cerita Pinjol, oke? Baiklah, oke teman-teman, di sini sangat banyak sekali permasalahan antara kita semua, termasuk saya pribadi, oke? Termasuk saya pribadi ini mempunyai masalah dengan pinjol juga, karena saya banyak juga memakai pinjol kemarin, tetapi sekarang karena saya tidak mampu lagi untuk membayar, jadi saya galbaikan saja, oke? Nah, di sini ada teman-teman yang bertanya kepada saya di sini karena saya mempunyai grup WA, oke? Di sini saya banyak pertanyaan juga, ada yang menanyakan di antaranya di sini. Sebentar saya bacakan dulu ya. Nah, di sini. Bang, bagaimana sih cara menghadapi DC pinjolnya aku laku dikarenakan saya selalu diteror sudah 3 hari ini diteror sama DC aku laku dan tidak pakai berhenti mereka menagih bergonta-ganti nomor WhatsApp-nya, oke? Nah, di sini kita sudah melihat beberapa pertanyaan ini sudah sering sekali teman-teman semua teman-teman kita yang menanyakan seperti ini. Ini saran saya saja, mereka itu DC-DC itu juga kerja dengan perusahaan pinjol, baik pun itu Aku Laku, Kredipo, ada Kami, dan banyak lagi itu. Mereka itu semuanya kerja sebagai tuntutan mereka dengan perusahaan pinjol, Dan kita sebagai peminjam ini yang selalu ketakutan diteror oleh para DC itu sendiri, baik pun lewat WA yang kasar atau barbar dari Aku Laku itu sendiri. Karena saya sudah pernah mengalami menjam di Aku Laku, tetapi sudah saya bayar, teman-teman. Kenapa saya bayar itu tidak langsung bunganya, saya omongin baik-baik, bicarakan saya tidak mau meminjamkannya lagi karena saya tidak mau diteror lagi, nanti takutnya diapa-apain. Jadi saya bayar tidak memakai bunganya, Saya utang saya itu 1.200.000. Kalau seandainya dibungakan itu sampai hampir 1.500.000, Jadi saya konsultasi karena saat ini saya tidak bisa membayar, saya bilang di WhatsApp, tapi nanti kalau saya ada rezeki saya bayar, Tetapi tidak langsung dengan bunganya, saya bilang saya hanya membayar pokoknya saja. Di situ pokoknya 1.200.000, ya sudah saya bayar 1.200.000 dan mereka juga mau. Habis itu saya bilang saya tidak mau lagi diteror-teror oleh DC Anda sendiri, Nah, di situ karena ada solusinya, teman-teman semua. Nah, di sini kita permasalahannya ini karena kalau kita tidak ada solusinya, bagaimana sih Bang kalau kita tidak ada solusinya, tidak ada uang sama sekali untuk membayar? Ya sudah, mau gimana lagi kalau kita tidak punya uang, Namanya juga keperluan hidup itu, kita memakai pinjol juga karena kita lagi kesusahan, tidak punya uang. Kalau kita punya uang juga kita tidak mungkin untuk meminjol di aplikasi tentunya, Nah, daripada di sini teman-teman semua memikirkan pinjol, habis itu mau pinjam ke pinjol lain lagi, menambah beban teman-teman semua, lebih baik teman-teman stop galbaikan saja. Karena kenapa? Saya ajarkan seperti itu biar teman-teman tidak terlalu banyak permasalahan. Sudah ada permasalahan di Aku Laku, nanti teman-teman pinjol ke pinjol ilegal ke satu, pinjol ke pinjam ilegal kedua untuk membayar di Aku Laku misalnya, nanti teman-teman sendiri yang akan dirugikan karena takutnya data-data teman-teman yang akan dipersalahgunakan oleh pinjol-pinjol ilegal yang lain. Maka daripada itu teman-teman semua tidak perlu takut untuk digalbay, apalagi mereka mengancam untuk datang ke rumah. DC itu teman-teman, kalau seandainya dia mau datang ke rumah itu, kalau seandainya sudah tahu tempat kita, ya silakan ajak saja datang ke rumah, tidak usah takut sama DC lapangan pinjol. Kenapa? Kalau seandainya mereka datang, kita terima saja dengan baik-baik. Kalau seandainya mereka tidak pakai kekerasan, kita terima dengan cara yang sopan sebagai tamu dari kita sendiri, Karena mereka dari pinjolnya sendiri. Kalau mereka datang, tolong tanyakan ID card dari mereka dan surat untuk langsung dari perusahaannya, dan satu lagi KTP-nya, dicocokkan. Kalau seandainya mereka tidak mau memberikan itu, harus dipertanyakan, karena kita tidak mau nanti ada penipuan yang mengatasnamakan pinjol menagih ke kita, Seperti itu. Itu yang paling utama, teman-teman. Jangan sampai tidak ditanyakan. Kalau seandainya orang lain yang datang itu mengaku-ngaku DC pinjol, berarti teman-teman yang akan dirugikan. Nanti teman-teman kesana kemari mencari pinjaman di tetangga misal bagaimana, karena ketakutan atau cemas membayar ke mereka.
Habis itu mereka lari, tidak tahu siapa itu datang, apa benar apa bukan dari DC pinjol resminya. Teman-teman sendiri yang akan dirugikan, oke? Seperti itu. Oke, sebentar, oke teman-teman, dikenakan di sini azan, saya skip dahulu, oke? Oke teman-teman, kembali lagi di sini. Karena kita kembali lagi, tadi kita terhenti sebentar karena masih azan, oke? Jadi kita kembali ke pembahasan tadi masalah DC di lapangan, oke? Nah, di sini banyak sekali yang selalu ketakutan, Bang, bagaimana sih caranya mengatasi seperti ini? Karena saya sudah takut sekali, saya sudah tidak nyaman sekali dengan ancaman-ancaman DC di HP saya, karena setiap hari mereka selalu saja barbar menagih hutang kepada saya. Oke, itu emang tugas dari DC-nya sendiri, oke teman-teman. Maka daripada itu kita harus mawas diri dan untuk selalu jangan sampai ketakutan menghadapi DC-DC seperti itu. Mereka itu cuman kerjaan seperti itu, tidak akan memenjarakan kita dan tidak akan menyakiti kita sendiri, oke? Dan tugas mereka ya sudah pasti seperti itu dari awal dari perusahaannya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, di sini sebentar saya bacakan, oke? Bang, ini saya pinjam di Kredipo, oke? Udah saya bayar, habis itu saya pinjam lagi, habis itu saya tidak bisa bayar kembali. Gimana sih Bang caranya menghadapi DC-nya ini yang setiap hari menagih hutang kepada saya? Saya tidak nyaman lagi ditagih setiap hari seperti ini, Bang. Oke. Nah, di sini ada teman kita juga yang seperti ini. Oke, di Kredipo ini sama saja karena takut dengan DC pinjolnya sendiri. Oke, teman-teman semua. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalau seandainya teman-teman masih tidak berani menghadapi DC-nya, silakan gantikan saja nomornya, ataupun itu solusi terakhir, oke? Kenapa? Kalau kita ganti nomor, tentu saja teman-teman kita, saudara-saudara kita itu tidak punya lagi kontak dari pribadi kita, oke? Nah, solusi dari saya, tidak usah ditanggapi. Kalau seandainya ada notifikasi WA nomor yang lain, teman-teman sendiri tidak usah ditanggapi, nggak usah dibaca chatnya ataupun diangkat dari teleponnya, tidak usah diangkat teleponnya, oke? Langsung dihapuskan saja biar tidak memakan pikiran teman-teman semua. Kalau seandainya terjadi mereka datang karena kita mengasih alamat pas dipinjol itu pakai alamat kita, tanggapi saja teman-teman semua, tidak usah takut sama DC pinjol. Mereka itu sama-sama kerja, oke? Kerja untuk menagih pinjaman-pinjaman orang yang ada di masyarakat, oke? Nah, teman-teman, kalau seandainya mereka benar-benar datang, silakan seperti saya katakan tadi, oke? Mereka datang, kita suruh masuk baik-baik. Kalau seandainya mereka mau masuk, silakan kita cari solusinya. Kalau seandainya mereka mau menagih saham itu karena kita tidak ada uang, ya bilang saja nanti kalau saya ada uang saya akan bayarkan. Kalau mereka tidak mau juga berkata kasar, silakan diusirkan. Kalau mereka tidak mau lari, silakan ajak tetangga suruh lari ataupun bawa RT. Kalau mereka sudah mau main kekerasan ataupun menendang-nendang kursi atau apa di rumah kalian, mereka bisa dipidanakan karena tidak ada yang bisa seperti itu. Mereka bisa dipidanakan karena hutang piutang masuknya ranah perdata, tidak bisa dipidanakan. Teman-teman bisa konsolidasi dengan siapa saja, oke? Dan juga bisa dibicarakan sama DC-nya kalau teman-teman bisa mau membayarnya. Kalau seandainya ada peluang mau mengganti pokoknya saja, bilangin saja saya tidak bisa membayar pokok bunganya, saya hanya bisa membayar pokoknya utang saya saja, seperti itu. Jadi saya sarankan selalu dengan teman-teman, kalau seandainya datang benar-benar DC, silakan diajak baik-baik. Kalau dia mau kekerasan, silakan diusir. Kalau tidak mau diusir, mereka silakan teman-teman ajak tetangga atau siapa biar mereka lari sendiri. Tidak mungkin esok lusa mereka datang kembali kalau sudah main kekerasan. Kalau dia baik-baik, kita bilang baik-baik bagaimana solusinya, oke? Cari solusinya baik-baik, bagaimana kalau seandainya kita bisa mau membayar pokoknya saja, tidak serta bunganya. Dan jangan pernah teman-teman gali lubang tutup lubang untuk membayar pinjol yang masih tergantung saat ini, oke? Itu menambah permasalahan teman-teman saja. Saya sarankan jangan pernah gali lubang tutup lubang. Lebih baik teman-teman galbay daripada menambahkan masalah selanjutnya. Itu saja pesan dari saya. Kalau seandainya teman-teman mau dengar silakan, tidak juga tidak apa-apa.
Semangat galbay kalau tidak punya bayarannya. Kalau mau bayar silakan bayar pokoknya saja. Bicarakan baik-baik sama DC lapangannya ataupun DC di online-nya lewat chat pribadi. Oke, seperti itu. Jangan pernah takut menghadapi pinjol-pinjol ini. Oke, ini saja kurang lebih saya mohon maaf. Berjumpa lagi dengan kita esok hari. Silakan di subscribe channel ini. Kita dukung bersama-sama supaya kita bisa tidak takut sama DC lapangan. Oke, itu saja kurang lebih saya mohon. Berjumpa lagi esok hari. Salam dari cerita pinjol. Terima kasih.